Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Bacaan Alkitab Matius 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akrab dengan prinsip upah dan prestasi. Sejak di bangku sekolah hingga di dunia kerja, kita diajarkan bahwa siapa yang bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih berprestasi, dialah yang layak menerima lebih. Prinsip ini memang tampak sangat adil, logis, masuk akal. Namun, ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk berpikir melampaui cara berpikir manusia yang terbatas. Ia menghadapkan kita pada sebuah kebenaran yang mengguncang rasa keadilan manusia. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian kata Yesus. Saudara, perkataan ini bukan sekadar ungkapan puitis, melainkan sebuah panggilan untuk mengoreksi sikap hati, cara pandang, dan relasi kita dengan Allah serta sesama manusia. Melalui perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur ini, Tuhan Yesus menyingkapkan wajah kerajaan sorga yang berlandaskan kasih karunia, bukan perhitungan jasa semata. Saudara, perumpamaan ini diawali dengan gambaran seorang tuan tanah yang keluar pagi-pagi benar untuk mencari pekerja bagi kebun anggurnya. Ia menyepakati upah 1 dinar sehari, suatu upah yang layak pada masa itu. Namun yang menarik, tuan itu tidak berhenti pada satu kali perekrutan. Ia kembali keluar pada jam 9, jam 12, jam 3, bahkan jam 5 petang, hanya 1 jam sebelum hari kerja berakhir, untuk mengajak pekerja lain masuk ke kebun anggurnya. Ketika tiba saat pembayaran upah, tuan itu memerintahkan agar mereka yang datang terakhir dibayar terlebih dahulu, dan mereka semua menerima upah yang sama. Berapa? 1 dinar. Disinilah letak permasalahannya. Pekerja yang datang lebih awal bersungut-sungut, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Bukankah mereka telah bekerja lebih lama dan menanggung panas terik sepanjang hari? Mengapa upah mereka disamakan dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam? Saudara-saudara, keluhan para pekerja ini memang sangat manusiawi. Di dalam diri kita pun sering muncul sikap serupa. Kita merasa lebih layak karena sudah lebih lama melayani, atau lebih rajin beribadah, atau lebih setia dalam pekerjaan Tuhan. Tanpa disadari, kita mulai menghitung jasa dan membandingkan diri dengan orang lain. Namun Tuhan Yesus justru menantang cara berpikir tersebut. Tuan kebun anggur itu menjawab dengan tegas namun adil. Ia tidak berbuat curang, katanya. Ia memberikan upah sesuai perjanjian. Lebih dari itu, dia menegaskan haknya untuk bermurah hati. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Begitu kata si tuan kebun. Dengan kata lain, saudara,
Allah berdaulat penuh atas anugerahnya. Dia tidak terikat oleh perhitungan manusia, sebab kasih karunia bukanlah upah, melainkan pemberian. Disinilah saudara inti pesan perumpamaan ini. Kerajaan Allah tidak berjalan berdasarkan sistem jasa dan balas jasa, melainkan atas dasar kasih karunia. Keselamatan bukan hasil kerja keras manusia, melainkan pemberian Allah kepada setiap orang yang menjawab panggilannya. Entah dia datang lebih awal atau lebih akhir, baik mereka yang mengenal Tuhan sejak muda maupun mereka yang bertobat di usia senja, semuanya menerima keselamatan yang sama. Apa itu? Hidup kekal di dalam Kristus. Namun saudara, perumpamaan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan semangat pelayanan kita. Sebaliknya, Tuhan Yesus ingin memurnikan motivasi kita. Kita dipanggil untuk melayani bukan demi upah atau pengakuan, melainkan karena syukur atas kasih karunia yang telah kita terima. Pelayanan yang sejati lahir dari hati yang rendah dan penuh kasih, bukan dari keinginan untuk menjadi yang paling utama. Karena itu ungkapan yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir juga menegur sikap eksklusivisme rohani kita. Pada masa Yesus, banyak orang merasa diri paling benar karena latar belakangnya, statusnya, atau ketaatan lahirianya. Namun Tuhan Yesus menegaskan bahwa di hadapan Allah yang terutama adalah kerendahan hati dan ketaatan iman. Mereka yang merasa diri paling layak justru beresiko tertinggal. Sementara mereka yang dianggap kecil dan tidak diperhitungkan dapat menjadi yang terdepan dalam kerajaan surga. Karena itu, sikap eksklusivisme rohani seperti ini sangat berbahaya, saudara, dan harus kita tinggalkan. Mengapa? Karena sikap eksklusivisme adalah sikap merasa diri atau kelompok sendiri paling benar, paling layak, atau paling berhak, sehingga memandang rendah, menutup diri, atau menolak orang lain yang dianggap berbeda atau kurang layak. Dalam konteks iman Kristen, saudara, eksklusivisme sering muncul ketika seseorang mengukur nilai rohani berdasarkan status manusia dan bukan kasih karunia Allah. Supaya lebih jelas, saya coba memberikan beberapa contoh. Pertama, merasa lebih rohani karena lebih lama beriman. Seseorang yang sudah lama menjadi Kristen atau aktif melayani merasa dirinya lebih berhak atas berkat Tuhan dibandingkan orang yang baru bertobat. Ketika orang yang baru percaya diberi kesempatan melayani atau mengalami pertumbuhan iman yang cepat, muncul rasa iri atau penolakan. Atau yang kedua, memandang rendah jemaat baru atau latar belakang tertentu. Dalam gereja ada sikap yang menganggap jemaat lama lebih penting daripada jemaat baru. Orang yang berasal dari latar belakang kehidupan yang kurang baik sebelum bertobat dianggap tidak layak dipercaya atau dilibatkan dalam pelayanan. Atau misalnya yang ketiga, merasa pelayanan tertentu paling bernilai di hadapan Tuhan. Ada orang yang menganggap pelayanannya misalnya sebagai pengurus inti atau pelayan khusus atau pelayan mimbar atau aktivis gereja lebih berharga daripada pelayanan yang tidak terlihat, seperti tim doa atau pastor atau pegawai gereja atau yang melayani secara diam-diam.
Atau juga misalnya yang keempat, mengklaim kelompok atau denominasi sendiri paling benar. Sikap eksklusivisme juga terlihat ketika seseorang menganggap gereja, komunitas, atau tradisi rohaninya paling alkitabiah, sementara yang lain dianggap kurang benar atau kurang diberkati Tuhan. Atau yang kelima, menilai kasih Tuhan berdasarkan prestasi. Ada anggapan bahwa orang yang rajin ibadah atau banyak memberi persembahan atau aktif pelayanan pasti lebih dikasihi Tuhan daripada mereka yang masih bergumul dalam iman. Ini serupa dengan pekerja yang datang lebih awal dan merasa pantas mendapat upah lebih besar. Saudara-saudara, semua contoh ini berlawanan dengan pesan Yesus dalam Matius 20 ayat 1-16 ini. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kasih karunia Allah tidak bisa dimonopoli dan tidak ditentukan oleh lamanya pelayanan atau status rohani seseorang. Di hadapan Tuhan yang terutama adalah kerendahan hati, iman, dan kesediaan menerima anugerah Tuhan. Dengan demikian saudara, firman ini mengajak kita meninggalkan sikap eksklusivisme rohani dan belajar bersukacita ketika orang lain juga menerima kemurahan Tuhan. Sebab di dalam kerajaan Allah, semua hidup oleh kasih karunia dan bukan oleh jasa. Bagi kita hari ini, firman ini mengajak untuk bercermin. Apakah kita melayani dengan hati yang tulus atau dengan perasaan yang lebih unggul dari orang lain? Apakah kita bersukacita melihat orang lain menerima berkat atau justru iri dan bersungut-sungut? Allah memanggil kita untuk bersukacita atas kemurahannya, bukan mempertanyakan keadilannya menurut ukuran manusia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup oleh kasih karunia. Tidak seorang pun dapat menyombongkan diri, sebab semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Marilah kita terus setia bekerja di kebun anggur Tuhan dengan hati yang rendah, penuh syukur, dan dilandasi kasih. Kiranya kita dimampukan untuk memahami bahwa dalam kerajaan Allah yang terutama bukanlah lamanya kita bekerja, melainkan kesetiaan dan kerendahan hati dalam menjawab panggilannya. Hanya dengan menyadari hal ini, kita dapat mengaminkan perkataan Yesus. Yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Biarlah firman ini meneguhkan kita untuk hidup sebagai umat yang bersukacita atas kasih karunia, sehingga dalam segala hal nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.